agar mata itu tambah bersih, bersinar dan tajam. Maka bacalah Al-Quran, dan salah satu karunia untuk bisa Al-Quran itu dibaca yaitu pelantara mata. Mata kita bisa melihat dengan Al-Quran tersebut. Berikutnya digunakan untuk apa lagi? Digunakan untuk memandang wajah orang-orang alim. Ya. Karena dinyatakan an-nadharu ila wajhil alim khairun laka, ujar Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, an-nadharu ila wajhil alim khairun laka ya ibna Mas'ud min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandangnya engkau wahai Abdullah bin Mas'ud terhadap orang-orang alim, maka lebih baik buat engkau daripada bersedekah 1000 ekor kuda diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu memandang saja, belum lagi yang lainnya. Tapi memandangnya itu memandang mengagungkan, bukan memandang yang menghinakan. Memandang yang bi'ainil ta'zim, ainil ta'zim, laisa bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan penuh penghormatan, penuh pengagungan terhadap orang alim tadi itu, bukan pandangan yang didasari dengan kebencian. Kalau memandang didasari dengan kebencian tidak termasuk kategori hadis yang disampaikan Nabi SAW tadi. Ya. Bagaimana cara membedakan antara memandang yang sifatnya merendahkan dan memandang yang sifatnya mengagungkan? Masing-masing diri kita bisa menilainya. Ketika kita melihat seseorang, ketika kita menganggap seseorang tadi itu rendah, kayak apa pandangan kita? Nah, ketika menganggap seseorang itu mulia, agung, nah kayak apa jua pemandangan kita? Nah, ya, diusahakan seperti itu. Setiap kita memandang manusia, terutama mereka orang alim, pandanglah dengan pandangan kasih dan sayang. Pandanglah dengan pandangan yang dasarnya mengagungkan. Ya. Bukan hanya dengan orang alim, juga dengan siapa saja daripada semua manusia ciptaan Allah. Jangan sampai ada melepaskan pandangan dengan dasar kebencian. Ya. Lepaskanlah pandangan Anda dengan dasar penghormatan. Maka itulah mata dituntut, ya, untuk melihat hal-hal yang dihalalkan dan diridhoi oleh Allah. Berikutnya apalagi yang menjadikan vitamin buat mata itu adalah melihat yang hijau-hijau, melihat yang hadra, ya, melihat yang hijau-hijau. Seperti apa? Gunung. Kan di situ gunung banyak pohon-pohon yang warnanya hijau, daun-daunan. Nah, itu memandang gunung, memandang perumahan, memandang perkebunan. Nah, jadi indah. Di saat mata kita lepaskan untuk memandang itu, maka mata itu akan menjadi bersih. Pergunakan untuk memandang pandangan yang indah, sekiranya bisa mengangkat dan menambah kuat tauhid kita kepada Allah. Seperti itu. Kemudian jangan sampai mata itu digunakan untuk melihat perempuan yang ghair mahram, seperti mana sudah dibahas di minggu lalu. Perempuan yang sekalipun itu perempuan itu cantik, kan cantik itu identik dengan indah. Akan tetapi bukan keindahan yang dimaksud, ya, ada dengan seorang perempuan yang bukan mahram yang harus kita pandang. Ya,
Kalau memandang perempuan sudah menjadi halal buat kita, nggak jadi masalah, karena itu halal. Ya, bini kita seorang, ya, sudah bongas, indah. Nah, kita rancaki memandangnya sudah dapat pahala 10 nilainya, memandang saja, memandang wajahnya itu. Belum lagi dikucuknya, lain lagi. Karena halal, memandangnya saja ada pahalanya, apalagi memucuknya, apalagi menyentuhnya. Waduh, luar biasa. Ya. Jangan sampai bini kita seorang yang halalan thayyibah kadang bisa dipandang, kemudian bebinian di luar sana rancak dipandang. Salah. Ya. Bini kita seorang kita pandang, tambah banyak memandang bini kita, tambah banyak pahala kita dapatkan. Begitu juga di sini dinyatakan oleh muallif Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ditahqiq oleh Abu Ali, ya, Syekh Fahmi Zamzam. Beliau nyatakan bahwasanya tidak boleh itu mata dilepaskan untuk memandang lalakian sekalipun yang belum keluar janggut dan kumisnya, dengan catatan bisyahwat. Ya, ada syahwat. Nah, itu gin kada boleh memandang lalakian yang masih amrod. Karena kalau sudah ganal kayak kita ni, apalagi sudah pada tuha, sekalipun kada berjanggut dan kada berkumis, itu bukan amrod lagi dah sudah. Bukan amrod. Amrod itu kekanakan yang masih halus, yang masih lucu-lucu. Ya, terkadang wajahnya itu bisa mirip kayak bebinian, saking gantengnya, saking gagah. Ya, makanya mamnuat itu kada boleh disentuh, karena menyentuhnya dia itu bisa ada syahwat. Kalau sampai ada syahwat kita sentuh, haram hukumnya. Nah, apalagi diragapnya, waduh bahaya. Itu bisa jadi nantinya ya perbuatan ya pelecehan seksual atau lalakian, jadi katuju dengan lalakian. Ya, jadi apa namanya, homoseks. Ya, kaum Nabi Lut. Ya, gay. Nah, itu kada boleh, haram. Ya, kalau berzina saja dosa besar, lebih dosa lagi lalakian dengan lalakian. Lebih dosa lagi, karena itu abnormal. Ya, abnormal. Kalau lalakian dengan bebinian kan normal saja. Memang lalakian dengan bebinian, lalakian itu pasangannya bebinian pasangannya lalakian. Hanya saja ya, yang mengulah dia itu menjadi dosa ganal apabila bersentuh atau tersentuh atau bersentuhan dengan bebinian tadi itu yang ghair mahram. Yang ghair mahram. Itu nang kada boleh. Kalau dengan bini kita seorang, ada bapak sekalipun dengan syahwat apa semuanya, iya, itu halalan thayyibah. Ya. Yang permasalahannya ini kalau sesama lalakian, makanya diwanti-wanti jangan sampai melihat ada amrod sekiranya bisa membangkitkan syahwat kita. Ya, kita lepaskan pandangan kita ke situ. Wah, tidak boleh. Itu diantara ya mata, anjuran untuk dilihat dan anjuran untuk tidak dilihat. Ya, seperti melihat perempuan yang ghair mahram. Apabila sudah terbiasa melihatnya dan tidak bisa dihalat lagi, kayak apa itu? Oh, paling tidak ya dikafarah. Dengan apa kafarahnya? Dengan istighfar. Melihat istighfar. Karena kita tidak bisa, seumpama tidak bisa lepas daripada itu. Mungkin di dalam rumah, dalam masjid, kantor bisa, begitu keluar pasti melihat. Itu ada kafarahnya. Dikafaratin. Apa kafarahnya? Istighfar, astagfirullah. Karena itu dosa halus. Memandang bebinian yang ghair mahram, dosa halus. Begitu juga bebinian memandang kita, sama dosa halus. Cukup ambil wudu bersih, sembahyang bersih, hilang lagi. Istighfar hilang lagi, itu dosanya saja.
ya, dosanya. Tapi kalau sudah sampai ke ranah zina, waduh, itu dah cukup dengan ngambil wudu. Kalau sampai sudah ya ke ranah perzinahan, dah cukup lagi dengan ngambil wudu, tidak cukup dengan istighfar, harus dengan taubatan nasuha. Istighfarnya bujur-bujur istighfar, taubatnya bujur-bujur taubat, taubatan nasuha, taubat nang bujur-bujur. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang muslim dengan menghinakan akan dia, menghinakan akan dia. Oh, enggak boleh menghinakan. Pandangan ainul ihtiqar tadi itu dengan memandang, ya, menghinakan akan dia, menghinakan dingsana kita yang kita pandang tadi itu. Kita lebih mulia daripada dia, itu anggapan kita. Dia lebih hina, lebih rendah daripada kita, itu anggapan kita. Itu kada boleh. Iya, dipelihara, dijaga mata jangan sampai ada. Seperti itu. Ketika kita melepaskan pandangan kita kepada seseorang, dalam hati kita ya tergeretek seseorang itu lebih rendah, lebih hina daripada kita, itu kada boleh. Dengan sebab dihasilkan dari pandangan itu kada boleh. Ya, kada boleh. Kenapa? Innallaha khaba'a salas bi salasin. Nah, innallaha khaba'a salas fi salasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan salas, 3 macam perkara, fi salasin, di dalam 3 perkara lagi. Innallaha khaba'a ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya di mana itu? Allah menyembunyikan ridhonya di balik ketaatan seseorang kepada Allah. Sekecil apapun bentuk ketaatan seseorang kepada Allah, ketahuilah di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap enteng, dianggap halus, dianggap rendah, dianggap ya biasa perbuatan ya kebaikan itu kepada Allah. Jangan dianggap harus luar biasa. Kenapa? Setiap berbuat kebaikan, di situ terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya mungkin seperti ya memberi segelas air mineral. Ya kan tidak seberapa ini. Berapa ini? 2.000 aja, 2.000 seumpama. Ya, kita julung ke kawan kita. Kamu hendak minum enggak? Nah. Aku berhadiah dengan kamu. Imu orang tadi itu menerimanya. Biasa aku, jangan dianggap biasa, ini luar biasa. Ya, kita tidak tahu di balik perbuatan baik kita memberi hanya 1 gelas mineral, tapi terkandung ridho Allah. Bukan banyu lagi terkandung di dalamnya, tapi ridho Allah terkandung di dalam perbuatan baik kita memberi 1 gelas mineral tadi itu. Waduh, kalau sampai Allah meletakkan ridhonya di sini, begitu kita mensurung minuman ini ke kawan kita, diterima oleh kawan kita, Allahu Akbar. Kita mendapatkan segala-galanya, dunia dan akhirat. Kalau sudah Allah ridho, maka Allah akan datangkan kepada kita semuanya. Allah pun akan ridho kita berdiam di atas bumi ini. Allah pun akan ridho kita nantinya masuk surga. Waduh, Allah pun akan ridho kita nanti akan tinggal di alam kubur. Iya. Allah akan ridho kita akan tinggal di alam barzah atau di alam mahsyar nanti. Kalau sudah Allah ridho, selamat dunia akhirat. Jangan sesekali menganggap itu biasa atau menganggap rendah, menganggap lemah, menganggap itu kecil, menganggap itu tidak seberapa. Di balik kebaikan apapun yang dilakukan, di situ terdapat ridho Allah. Kemudian jangan sesekali menghina seseorang. Ya, jangan menganggap rendah dengan seseorang, menganggap ya hina dengan seseorang. Ya, dengan pandangan menghinakan akan dia, kada boleh. Kenapa? Innallaha khaba'a sirruhu fil 'abd. Ya, Allah menyembunyikan rahasianya itu di setiap hambanya. Ya, hamba ini mungkin menurut pandangan kita, wah ini orangnya sederhana, di bawah sederhana lagi dah sudah.
Iya, tergeletek dalam hati, ini. Iya, beranggapan dia lebih rendah, lebih hina, lebih miskin dan lain sebagainya. Aku lebih ini, dia memuji dirinya dia sendiri. Itu kada boleh. Kenapa? Di setiap individu manusia itu terdapat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu ada min plusnya. Ya, ada min plusnya. Tak boleh kita memandang seseorang itu dari sudut kekurangannya saja, itu kada boleh. Padahal kelebihannya sangat banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Pandanglah kelebihannya dia, tutupilah kekurangannya. Bukan sebaliknya, kekurangannya, aibnya itu dibongkar, aibnya itu dibuka, aibnya itu dibumingkan, aibnya itu diviralkan. Iya, sama dengan menghinakan diri kita seorang manakala kita menghina seseorang. Iya. Kalau kita ingin tahu, ingin tahu derajat kita, kedudukan kita, bagaimana muamalah kita dengan kekawalan kita. Kalau kita menghina seseorang, menjelek-jelekan seseorang, merendahkan seseorang, secara tidak langsung kita itu telah merendahkan kita seorang. Iya, telah merendahkan dan menghinakan kita seorang. Cerminannya, itu cerminannya. Jadi lihat dari sudut kebaikannya. Biarkan saja, kada usah dikesahkan keburukannya, tutupi. Man satara uyuban nas satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa yang telah menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya dia pada hari kiamat nanti. Ya, di mana di tengah-tengah Allah membuka setiap aib manusia, diperlihatkan ala ru'usil khalaik. Iya, di tengah-tengah kumpulan manusia, sehingga manusia pada melihatnya. Ada orang yang dispesialkan di situ. Siapa mereka? Orang yang selalu menutupi aibnya saudaranya dia sendiri. Jangan sampai membuka aib. Ya. Keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib, buruk, kejelekan, keburukannya terus yang dipandang itu. Tak boleh. Ya, tidak cukup kita melihatnya keburukan seseorang itu dibumingkan, diviralkan, sebarluaskan, di-share ke sana, share ke sini. Waduh, sampai orang tahu semuanya. Ya, makanya yang memberitakan tentang keburukan seseorang itu kan baik. Iya, di dalam televisi itu kan banyak, setiap hari itu ada terus, pagi, siang, petang, ada judulnya silet ke apa. Oh iya, itu kan ya, kalaunya kebaikan orang enggak apa-apa, itu akan memotivasi. Dia siarkan itu apa? Si fulan berbuat bakti sosial, si fulan berbagi dengan anak yatim, si fulan mengunjungi rumah jompo, si fulan bagi-bagi sembako. Ya, diviralkan, dibumingkan, orang tahu semuanya. Iya, enggak apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa. Kenapa? Memberi motivasi dengan yang lainnya, asalkan dia tidak minta untuk dibumingkan. Mungkin orang meliput dia, ini sama orang dibumingkan, dia berbuat itu lillahi ta'ala, ikhlas, bagus. Ya, hanya saja orang menyotingnya kemudian disiarkannya kemana-mana, tidak apa-apa, bagus, supaya ya orang melihat dan orang mencontoh, kan gitu, orang mencontoh. Tapi kalau keburukan seseorang, jangan, ya Allah. Kita melihat ada aibnya seseorang, ya, berbuat salah, berbuat buruk, berbuat jahat, ya, kemudian di shootingnya, habis dari HP, habis itu di share ke kawalan, naik kamna, lihat perbuatannya si fulan, lihat perbuatannya si fulan, lihat perbuatan. Nah, jangan, ya, tidak boleh seperti itu. Sampai-sampai orang-orang terdahulu itu berkisah, andai aku melihat ada seseorang berbuat zina di hadapan aku, kemudian setelah itu dia hilang daripada penglihatanku,
dan berbulik basah di hadapanku, maka aku yakinkan orang itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oh, sampai segitunya. Saking artinya menjaga bujur-bujur, jangan sampai aib orang itu diberitakan ke orang umum. Dia tutupi, dia sampai meyakinkan seseorang tadi itu. Ya, ditutupi dengan husnudzan tadi itu, Pak. Andai aku melihat seseorang berbuat zina atau berbuat maksiat apa saja, kemudian setelah itu hilang daripada pandanganku, berdapat lagi dengan aku nih, maka aku yakinkan orang itu waliyun lillah, kasihnya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kan aku tidak tahu, selama dia hilang dari penglihatan aku itu, aku tidak tahu apa yang dilakukan sama dia. Mungkin dia bertaubat, nangis kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan dosa saya. Kan bisa terjadi seperti itu. Punya keyakinan seperti itu. Dia begitu lepas daripada pandangan mata saya, dia bertobat kepada Allah. Dia istighfar, dia berbuli kepada Allah, sehingga kembali lagi kepada saya yakinkan orang ini bertobat kepada Allah, dan tobat diterima oleh Allah, menjadi orang baik. Saking harus menjaganya. Aib orang itu jangan sampai dibumingkan. Ya. Apabila didapati ada seseorang seumpama, kan di antara aib, ya, melihat atau mengetahui si fulan ini seumpama inilah hamil, ya, di bawah nikah, hamil di luar nikah, hamil, ya, hamil di luar nikah, kemudian sampai sebulan, sampai 2 bulan, supan, ya, supan. Pasti kalau sampai ketahuan ini kekawalan yang lain atau siapa saja orang tahu dengan dia belum menikah tapi tiba-tiba hamil, apa ujar orang, apa kisahnya ini, apa, ya, disitulah kita jadi pahlawan tuh. Ya, datangi, mau nggak aku selamatkan. Nah, ini cara menutupi aibnya. Diselamatkan bagaimana? Anda kan hamil 2 bulan 3 bulan kala, ya, mana lakiannya kada aja, kada tahu lagi, kada datang lagi. Nah, kami ni supaan ini Anda keluar perjalanan itu. Nah, kayak apa coba? Selamatkan, mau kan? Supaya aib kami itu tertutupi, ya, dan tidak diketahui oleh siapapun, hanya ikam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang tahu perihal kamu. Maksudnya kayak apa? Ya, aku nikahi kamu. Nah, itu. Aku nikahi kamu. Saya. Ya, ketika orang tahunya ikam nikah dengan aku laki ikam bini aku. Jadi pas hamil tuh melahirkan tuh biasa aja. Kita berjalanan kemana kak? Oh, ini biniku. Tahu orang semuanya ikam bini aku. Aku laki ikam, ini ada menaruh curiga. Ya. Senang dia kan? Ya, menutupi aibnya dia, senang. Di antara, ya, sampai ada Hatim Al-Asom. Ini kan aib juga tuh, aib. Hatim Al-Asom ini dalam riwayat dinyatakan beliau ini kan berisi toko juga, jualan. Datang bebinian, ya, hendak nukar sesuatu lah di toko itu, ya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba si bebinian tadi itu kantut di mukanya Hatim Al-Asom, ya, kantut keras, nyaring kantutnya. Supan lah bebinian pula penyupanan, ya, nang di mukanya seorang alim ini, ya, seorang sufi ini, ya kalah. Ya apa ini, nyaring pulang kantutnya tuh. Abang muha langsung si bebinian tadi, abang muanya, waduh, supan kan, aib ini, ini aib ini. Ini kalau sampai dibuka sama Hatim Al-Asom nih, kamu dari kantut kala, wah itu supannya kayak apa itu.
Ya, ikam kantut, kurang ajar ikam di muka aku. Kantut ikam nyaring lagi. Wah, sopan langsung buka mungkin bisa jadi itu. Oh ya, karena mau lagi mendapat dengan syekh tadi itu. Tapi tidak demikian. Ya, mu hanya habang, berubah, seketika berubah. Ya. Ujar hati malasom. Oi cil, hendak nukar apa ikam nih? Ya, anu jangan nukar baras. Apa? Indomie. Jadi pura-pura ini, pura-pura tuli. Ya, pura-pura tuli kada mendengar. Apa? Baras. Indomie. Baras, gula. Pura-pura, padahal tahu ya. Pura-pura tuli itu. Sampai apabila sampai ya si bebinian itu meninggal terdahulu. Setelah meninggal hanya normal lagi itu hati malasom tuh. Loh, semalam tuli karena siapa tuh aku kalau tuli. Ya. Terus kenapa? Itu menutupi aib sidin. Bebinian tadi itu ada sejarah. Aku menutupi aibnya. Begitu mendengar dan begitu ia mengetahui aku dituli, langsung habang di muhanya itu langsung normal lagi, netral lagi. Artinya dalam hatinya, alhamdulillah ternyata orang yang di muka aku ini tuli. Karena mendengar, berarti ini karena mendengar kantutnya aku. Mana nyaring pulang kantutku. Alhamdulillah, langsung berubah biasa lagi nah. Syukur sidin tuli. Kalau sampai ada tuli mendengar mungkin kantutku ini. Ya, nyaring benar kantutku ini. Nah, itu. Padahal dengar ya hati malasom. Tapi ini menutupi aibnya seorang. Ini kalau sampai aku buka supaninya, apalagi aku kisahkan dengan yang lainnya kawalanku supan, tahu nggak? Itu acil yang bungas itu kisahnya bungas. Ya Allah, kantutnya itu nyaring benar. Kayak apa tuh supannya si acil tadi itu? Ya, nyaring benar aja. Dikisahkannya ke sana ke sini. Pasti ada supan. Tapi menutupi aib. Sampai relainya itu menjadi pura-pura tuli. Apa pura-pura tuli. Setiap pendapat ini tuli, setiap pendapat tuli. Karena nyambung terus kayak si bolot. Nah, bolot itu sebujurnya kada tuli, itu pura-pura aja acting. Ya, justru dengan actingnya dia begitu dia disugi. Disugi. Allah Akbar. Ini pura-pura tuli. Setelah meninggal si bebinian itu kemana aja sih? Bebinian itu meninggal. Wah, sudah tahu kabarnya meninggal bebinian itu. Hanyarinya normal lagi. Subhanallah. Jadi orang tu mengesahkan, pian tu kada tuli ke kada aku kada tuli. Aku ni cuma pura-pura tuli. Ya, subhanallah. Karena menutupi aibnya si fulana. Kalau sampai aku buka atau mungkin hanya sehari dua hari tulinya, berikutnya ia tahu aku kada tuli, wah pasti itu ia berprasangka lagi dalam hatinya, wah ini pura-pura tuli berarti tahu dengan aku ini, kalau aku ini kantut nyaring. Tapi kada memang di dalam, di mukanya bebinian tadi atau di luar ya hadapan bebinian tadi tetap ia tuli, karena takut orang-orang pasti akan mengesahkan. Subhanallah, sakingnya artinya menghormati seseorang itu yang sampai aibnya itu terbuka. Dan demikian Allah tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah fid dunya wa fil akhirah. La ilaha illallah. Hati-hati dengan orang yang selalu membongkar, membuka aibnya. Oh, aibnya sedikit aja ditambah-tambahin. Ini memang iya, memang begitu, sampai melebar akhirnya. Jangan sampai. Adapun telinga, adapun telinga itu maka yaitu dijadikan akan dia bagimu supaya mendengar akan kalamullah, yaitu Al-Quran, dan mendengar akan hadis Nabi SAW, dan mendengar akan hikmah aulia Allah, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyampaikan kepada mengenal negara akhirat. Itu telinga.
Ya, jangan sampai diperdengarkan dengan hal-hal yang nantinya akan membuat dia jadi jauh kepada Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan berkah dari Allah, matrud an rahmatillah, tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia punya pendengaran telinga itu digunakan untuk mendengar yang haram sifatnya. Iya, yang haram sifatnya. Seharusnya apa? Digunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Diperdengarkan untuk mendengar apa? Tausiah, ceramah agama. Kayak ini nih. Wah, itu berarti memang pas kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ceramah. Iya, karena semuanya itu iya akan mas'ul, akan ditanya. Telinga akan ditanya. Mata akan ditanya, tangan akan ditanya, semuanya ditanya. Muntung dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Muntung kita dikunci, tangan akan berpandir, kaki akan berkesah, mata akan memberikan persaksian, telinga pun akan memberikan persaksian apa yang dilakukan oleh inya semasa di dunianya. Kenapa muntung saja yang dikunci? Karena tahu muntung K7 berdusta. Iya, K7 berdusta. Di dunianya K7 berdusta, ya, dengan sesama manusia, ya berdusta dengan nabinya seorang didustainya, Tuhan pun bisa didustainya juga. Makanya dikunci sama Allah rapat-rapat. Tangan, ikam berpandir. Ini apa yang ikam lakukan di dunia? Oh, jat tangan aku nah kayak ini. Hai mata, hai hidung, hai telinga, hai kemaluan. Apa yang kalian lakukan? Memberikan persaksian sebuting-sebuting. Ya, ini kan berkesah, ini berkesah, semuanya akan berkesah. Makanya telinga pergunakan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tausiah ceramah agama, ya, atau mendengarkan penyampaian tentang ya hari akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar kepada segala yang bid'ah, yang dicela, yang tiada muafaqah dengan syariat. Mendengar yang bid'ah. Seperti apa itu yang bid'ah? Ya, apa namanya? Musik-musik yang macam-macam dah sudah. Apa musik barat apakah? Itu bid'ah itu. Ya, kalau musik sholawat apa? Sallallahu ala Muhammad. Wah, bagus di sini. Ya, Ahmad ya Habibi, bagus itu. Ya, syair-syair kan ada musiknya juga. Ya, ada hadrohnya. Diperdengarkan untuk itu bagus, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau diperdengarkan untuk nyanyian-nyanyian yang ada manfaatnya, tidak sesuai dengan syariat, begitu. Selinting ganja di tangan, aku hisap secara belang. Ketika itu polisi datang, aku ditangkap, dibawa ke rutan. Apa nyanyian? Nggak ada manfaatnya begitu. Apa? Ada manfaatnya nggak? Selinting ganja di tangan itu pulang. Dijanjikan pakai gitar. Itu kekanakan yang nongkrong itu begitu tuh. Jeng apa nyanyinya? Ya, kalau sholawatan apa-apa. Ini bid'ah tuh yang begitu tuh. Iya, yang apa namanya, yang dansa apa itu namanya? Tripping, ya tripping. Wah, ya diperdengarkan nyanyian seperti itu, atau nyanyian instrumen yang bisa membangkitkan syahwat. Ya, itu nang kada boleh. Ya, diperdengarkan untuk itu, ya bisa ya melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita, hati kita dengan Allah, konsen kita dalam beribadah kepada Allah jadi buyar.
dengan sebab diperdengarkan untuk itu. Makanya hati-hati jangan sampai diperdengarkan yang bid'ah. Ya, bukan berarti ini diperdengarkan tahlil kan bid'ah. Bukan. Jangan salah paham. Enggak boleh diperdengarkan doa arwah. Ya, diperdengarkan tahlil, diperdengarkan maulid, baca maulid tuh habsyi apa itu bid'ah itu. Bukan begitu itu. Dan siapa bid'ah? Ya, sekalipun itu bid'ah, bid'ahnya bid'ah hasanah itu. Ya, bid'ahnya bid'ah baik itu. Wah, itu yang biasa di diskotik nyanyiannya apa karaoke yang enggak karuan. Ya, nah itu yang bid'ah itu yang perlu dipermasalahkan. Ya, kalau syair-syair ya hadrah bukan bid'ah itu baik semuanya. Ya. Ada dalilnya. Kemudian lagi kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengupat orang. Jangan nguping, artinya menguping orang yang sedang ngupat orang. Mungkin kita tidak, Habib, saya tidak, Habib. Ya, saya pagi-pagi besokan tuh sudah ke kantor, Habib. Di kantor saya fokus di depan komputer. Enggak ada. Tapi sekali saya buka TV, Habib. Pas di TV itu acaranya apa itu? God's Sports ke apa? Ya, apa ada itu yang menceritakan tentang keburukan orang, artis-artis, kesian juga kadang dikisahkan. Kadang orang yang dikisahkannya itu kadang mengerti juga, kadang tahu juga, tiba-tiba sudah viral di TV. Nah, kita umat mendengar juga. Nah, lebih baik ganti yang lain. Ya, ganti yang lain. Nah, TV tipu. Makanya TV ini tipu, bisa tertipu juga kita. Ya. Awalnya mungkin YouTube ada bagusnya. Kenapa ke YouTube ada bagusnya? Bisa di setel. Ya, kita hendak dengar nih siapa nih? Abah Guru Sekumpul. Tinggal tulis Abah Guru Sekumpul, keluar. Ya, syair-syair Abah Guru Sekumpul ada semuanya di situ. Nah, Khobiri, tinggal tulis Khobiri versi Sekumpul, langsung ada. Suara Abah Guru seorang Khobiri. Wah, asik kita dah. Ini yang dianjurkan seperti itu. Ya. Ini Justin Bieber. Wah, itu bid'ah tuh. Justin Bieber. La haula wala quwata. Nyanyi-nyanyi itu yang membuat kita akhirnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Sekiranya kita punya anggota tubuh ini bisa terjaga sekalipun tidak maksimal, tapi kita sudah berusaha dan usahanya kita maksimal. Mudah-mudahan ini mendapatkan nilai ibadah dan kita selamat di dunia dan akhirat berkat usaha kita menjaga mulai daripada penglihatan kita sampai dengan kaki. Ya, mudah-mudahan dengan demikian betul-betul kita bisa diikut sertakan umat Nabi Muhammad yang sempurna, hamba Allah yang taat kepada Allah, yang selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah.